Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara uh, mengecek handphone bekas yang mau kita beli. Jadi yang pertama kita sarankan untuk mengecek aksesorisnya, kelengkapannya seperti kotaknya sesuai dengan email, ataupun chargernya komplit, ataupun handsetnya ada original semua atau bagaimana. Nah, kemudian lihat fisik. Ini biasanya fisik kita lihat apakah masih mulus atau tidak. Emailnya kita sesuaikan dengan seri dengan kotaknya, apakah misalnya ada kotak. Kemudian kita masukkan kartu untuk mengetes audionya seperti speaker atas, loudspeaker, mendengarkan musik, suara terkirim. Kemudian kita cek kondisi layar apakah bergaris. Jadi kalau untuk mengeceknya kita masuk ke yang layar putih supaya bisa melihat garis-garis di pinggirnya ini. Kalau misalnya dia ada garis putih-putih berarti sudah pernah diganti, LCD-nya tidak original lagi. Jadi kalau misalnya mulus, biasanya bagus kita tes di layar putih begini. Biasanya kita melihat ada putih-putih, lampunya tidak ada kelihatan, itu biasanya sudah pernah gantian, jadi LCD-nya sudah tidak original lagi. Kemudian kita tes untuk layar sentuhnya, kita tekan lama untuk mengetik QWERTY, tombol QWERTY, kemudian tombol kita tes sentuhkan, kita balik begini, apakah masih bisa, ataupun ini mode gini kita tekan lama biar kita geser-geser semua gitu. Jadi kita masuk enak di bagian QWERTY. QWERTY kita pilih pesan untuk mengetes tombol QWERTY-nya apakah berfungsi atau tidak. QWERTY ASDP. Jadi begitu caranya untuk mengetesnya. Kemudian kita masuk ke audio, kita masukin kartu, kita tes panggil 112 untuk panggilan darurat. Kita dengar apakah suaranya jernih. Kemudian tes telepon, suara kita apakah didengar atau tidak. Kemudian kita tes untuk mendengarkan musik, apakah ada suaranya bagus ataupun pecah. Kemudian kita tes rekam suara, video call kita tes semua. Kemudian sudah layar. Sekarang baterai. Untuk baterai ini agak riskan sedikit. Kita bisa tes di pengaturan, kemudian ke bagian baterai. Di kesehatan baterai kita bisa lihat berapa persen dia. Ini berarti 94%. Ini 94%. Untuk mengetes kesehatan baterai kita masuk pengaturan, kemudian kita pilih baterai, kemudian kesehatan baterai. Ini 90% bagus. Itu batasnya biasanya harus 80% minimal. Jadi kalau di bawah 80%, 75% itu cepat boros baterai, jadi sudah harus ganti baterai biasanya. Jadi kalau sudah di atas 80% itu masih oke, toleransi 85%. Apalagi ini 94% dia masih bagus. Untuk baterai sudah. Untuk fingerprint kita tes bagus. Kemudian satu lagi iCloud. iCloud ini kita harus tanya dengan yang punya, bisa juga iCloud-nya kosong, jadi kita harus isi ulang, atau juga kita tanya tuh harus di hard reset. Kalau untuk terakhir, kalau misalnya mau pembayaran, kita mau beli, kita tes untuk di pengaturan pabrik. Bisa juga dia normal, tapi kita masukkan pengaturan pabrik, dia maka akan terkunci, jadi terkunci iCloud. Itu sangat merugikan kita kalau seandainya terjadi demikian. Kemudian iCloud ini masih ada iCloud-nya, berarti ini sudah ada. Jadi kemudian kamera, kita tes kamera depan belakang, kita tes semua posisinya. Tes kamera depan jernih, tidak ada bintik-bintik. Kemudian kamera depan kita tes juga. Jadi itu untuk kamera. Kemudian charger, kita tes charger apakah berfungsi atau tidak.
Untuk charger biasanya kita tes dulu sekitar 5 menit, kita tunggu apakah dia bertambah atau tidak, atau menjadi panas handphonenya setelah kita cas berapa menit. Jadi minimal kita tes sambil ngobrol-ngobrol 5 menit lah, supaya melihat kondisi baterainya apakah berisi atau juga apakah terjadi panas pada handphone. Jadi kita tes dulu selama 5 menit untuk charger. Kondisi charger juga kita harus lihat. Apabila dia charger masih original, biasanya dia tidak lompat-lompat sewaktu dicas untuk tombolnya. Layar sentuh tidak loncat-loncat sewaktu kita cas kalau misalnya chargernya original. Maka dia masih tetap berfungsi kalau chargernya original. Misalnya kalau dia original, dia tidak lari-lari untuk layar sentuhnya kalau misalnya charger original. Kemudian kita tanya juga untuk handsetnya ataupun handsfree, apakah masih ada yang original. Kalau dia original agak lumayan, baterai lumayan. Kalau misalnya yang original kita tanya di iBox itu lumayan, bisa 300-an. Handset juga sekitar 150, untuk charger 150, handset sekitar 120-an. Tuh teman-teman bisa cek di iBox untuk barang yang original, untuk produk iPhone Indonesia. Jadi bisa cek di sana. Kemudian aksesoris sudah, di fisik sudah, audio kita tes tadi untuk telepon panggilan suara, kemudian video call, speakernya untuk dengerin musik ataukah bagaimana, bisa suaranya jernih atau tidak. Kemudian layar LCD sudah kita cek untuk layar sentuh, baterai, kesehatan tadi kita cek sudah, iCloud sudah, untuk kamera sudah. Jadi setelah selesai kita cek. Kemudian satu lagi, karena iPhone biasanya bermasalah di WiFi, kita tes untuk WiFi apakah kuat jaringan untuk WiFi nya. Jadi itu sangat penting sekali, karena untuk untuk iPhone 6, 5, 7 sama biasanya IC WiFi itu sangat sering bermasalah. Itu tandanya biasanya kalau dia bermasalah untuk WiFi tidak bisa. Seperti ini tidak bisa. Kita tes WiFi, dia blue screen saja. Jadi tidak bisa kita posisi hijau, jadi tidak bisa difungsikan. Ini biasanya ini modul IC-nya. Dan kalau untuk modul IC-nya itu lumayan biayanya, bisa kalau misalnya kita cek di online itu bisa hampir 1 juta untuk biaya servisnya, meskipun handphonenya dalam kondisi hidup. Kemudian setelah selesai, untuk terakhir kita minta di pengetahuan pabrik, di setelan pabrik di tempat orang yang jual, supaya kita bisa melihat apakah iPhone-nya itu tidak terkunci iCloud. Jadi kita minta di reset pengaturan pabrik, supaya memang bisa kita lakukan dari rumah untuk pengaturan pabrik. Tapi kalau seandainya dia terkunci, sinyal tidak aktif, itu lebih bahaya. Soalnya kalau misalnya banyak sekarang itu bisa iCloud bisa dijebol, tetapi tidak bisa untuk masuk kartu ataupun diupdate. Jadi permasalahannya iCloud itu sangat penting sekali. Jadi sangat untuk diperhatikan. Selain aksesoris, fisik, audio, layar, dan baterai, kamera, kemudian iCloud itu sangat penting sekali kita ataupun di pengaturan pabrik sebelum kita melakukan pembayaran, untuk memastikan bahwa handphone itu benar-benar tidak iCloud-nya. Mungkin ini saja tip dari channel YouTube Bang dari tutorial bagaimana cara mengecek iPhone bekas yang mau kita beli. Mungkin ini saja. Kalau misalnya ada yang kurang, mohon dilengkapi saja, karena kita membagikan apa yang kita mampu untuk bagikan ataupun kita tutorial. Ini bagaimana cara mengecek iPhone bekas yang mau kita beli ini, seperti cek aksesoris, fisik, audio. Kemudian aksesoris ini termasuk kelengkapan kotak, handset, dan charger. Kemudian fisiknya kita melihat apakah ada cacat di bagian fisiknya, LCD ataupun di gores kamera. Ini sangat penting sekali. Kalau misalnya ada gores di bagian lensa kamera, maka dia gambar ataupun tangkapan layar foto menjadi kurang jelas ataupun buram. Kemudian tes untuk audio, kita tes juga audio, tes dengerin musik, kemudian kita volumenya kita besarkan, cek tombol volume, kemudian tombol mode, kemudian tombol power kita cek semua, kemudian tombol
fingerprint apakah berfungsi atau tidak. Kemudian layar kita tes, masukkan mode screen. Kita bisa melihat di sini ada putih-putih kalau misalnya sudah pernah diganti. Kemudian untuk baterai kita bisa cek di pengaturan dan di baterai untuk kesehatan baterainya. Kemudian kita pilih kesehatan baterai. Nah, itu baterai yang bagus di atas 85% itu menandakan baterainya sudah lumayan. Kalau di bawah 85% ataupun 70%, apalagi 50%, kita sudah harus memperhitungkan penggantian baterai. Karena baterai ini kalau misalnya yang original bisa hampir 300.000, kalau yang biasa sekitar 60.000. 120 dengan 160 itu macam-macam tergantung merek. Nah, kalau untuk yang original kita bisa cari cek di iBox, biasanya hampir 300 ribuan yang original. Kemudian layar sudah, baterai, iCloud, kamera juga. Kalau misalnya sudah pernah berganti kamera, biasanya agak buram untuk kameranya, lain dengan misalnya sudah masih original untuk lensanya. Memang kalau lensa biasanya untuk kamera belakang itu sekitar 60.000 kalau untuk yang OC ataupun yang biasa, tapi kualitas kejernihannya memang ala kadarnya sesuai dengan harga. Kalau untuk yang original biasanya agak susah, kita bisa beli di copotan biasanya. Nah, itulah kita harus hati-hati, soalnya kalau misalnya ini sudah diganti kamera dengan yang biasa, kita jadi rugi jadinya belinya. Jadi kita harus cek benar-benar untuk keterangan kamera, LCD, speaker juga. Kalau misalnya untuk nada dering, kalau sudah pernah diganti, suara agak berpengaruh. Kemudian speaker atas, kemudian untuk mic kita harus cek. Mungkin itu saja tip dari channel YouTube Bang Dery Tutorial, bagaimana cara mengecek iPhone bekas yang mau kita beli. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk teman-teman untuk membeli ataupun memiliki handphone iPhone bekas. Mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf untuk video dan audionya ini, karena kita tanpa edit untuk videonya. Mungkin ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.